Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12 sampai 13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi mamon. Anak muda ini lebih suka menaati mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga. Kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya.
Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita ketemu lagi hari Minggu ini, hari Minggu yang terakhir di bulan ini. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada sampai hari ini tidak kurang suatu apapun. Kami sehat, kami kuat, aman dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kami mohon Roh Kudus urapi kami semua yang ada dengan keluarga masing-masing di rumah kami Tuhan. Mohon Roh Kudus urapi kami semua. Dan kami percaya hari ini ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mau masuk dengan pujian kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami siap beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama yang mau beribadah, bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang maha besar, Allah yang maha besar. Mari tepuk tangan. Bertahta dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Jaya atas perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Amin. Mari tepuk tangan dengan
kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala hal. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia dapat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Kami masuk lebih dalam ya Tuhan, sebab kami percaya Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Besar melimpah bagiku. Kami percaya Engkau ada selalu bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap
pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau luar biasa, ajaib bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari urapi kami terus Bapa. Untuk kami duduk diam di hadirat-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Urapi hamba-Mu, gembala di tempat ini, Pak Edi Ayal Tuhan, Bapak Pendeta Edi Ayal, untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau baca Alkitab hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Setuju katakan amin? Nah saudara, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa, minta tuntunan dan petunjuk daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah, bahkan satu hari ini Tuhan kami ada di rumah-Mu. Kami beribadah di rumah kami masing-masing, di tempat kami berada. Dan kami berdoa biar Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami. Sehingga ibadah kami pagi ini bahkan sehari ini kami semua diberkati oleh Tuhan, dilengkapi oleh firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus mau pimpin kami, mau tuntun, mau tolong kami. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman Tuhan. Yang setuju sama-sama mari kita katakan amin, amin, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masih ada bahkan sementara kita menunggu akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. 40 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan 40 hari itu Tuhan berjumpa dengan murid-muridnya. Kurang lebih 500 orang murid ya, berjumpa bertemu dengan Tuhan. Lalu Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Saya ulangi dan saya baca lagi seperti yang dari minggu lalu saudara. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hari ini tetap tema yang sama dengan minggu lalu. Yaitu menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Nah saudara, ini tema yang luar biasa. Tuhan mengajar kita untuk kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan bawa dari sorga. Saudara, selama Tuhan ada di bumi, 3,5 tahun pelayanan Tuhan terus membawa, bahkan Tuhan melakukan ya semua nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan bawa. Ya, selama 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu saya terus membawakan ini. Dan hari ini saya tetap melanjutkan itu. Ya, menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca atau kalau kita perhatikan Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga ini, Tuhan berulang-ulang mengajar tentang satu hal, yaitu kerajaan Allah. Begitu pentingnya kerajaan Allah bagi saudara dan saya, bagi umat manusia, bagi orang percaya. Karena apa? Kehidupan saudara dan saya harus memiliki standar, ya, yaitu standar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya buat kita adalah, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri, saudara. Adalah Tuhan Yesus sendiri. Apa yang Yesus lakukan sebelum Tuhan Yesus disalib dan sebelum Tuhan Yesus bangkit, itulah yang disebut kerajaan Allah. Ya, itulah nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata
berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Itu artinya kerajaan Allah itu penting sekali buat saudara dan saya. Lalu yang kedua, Tuhan kepingin supaya kerajaan Allah itu terus berlangsung, terus berjalan, terus ada dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, diajar berulang-ulang artinya Tuhan mau memiliki pola atau gaya hidup. Kita ini adalah gaya hidup kerajaan Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan ulang-ulang ajar itu artinya Tuhan rindu semua orang itu diselamatkan, masuk di dalam kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Lalu yang ketiga, Tuhan rindu atau Tuhan mau supaya kerajaan Allah yang Tuhan sudah ajarkan itu sebelum Tuhan Yesus bangkit, Tuhan ulangi lagi, Tuhan kepingin supaya bumi atau tempat di mana saudara hidup dan saya hidup ini memiliki satu tatanan, ya, memiliki satu aturan main, yaitu aturan main kerajaan Allah di bumi ini. Lalu yang berikutnya, saudara, Tuhan rindu, Tuhan mau supaya apa yang terjadi di sorga, di kerajaan Allah, di kerajaan sorga itu terjadi juga di bumi, saudara. Itu maksudnya Tuhan mengajar ulang-ulang, ya, Tuhan ingatkan kembali kepada murid-murid, kepada saudara dan saya. Pertanyaan buat saudara dan saya hari ini adalah mengapa Tuhan begitu fokus berbicara tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari, tiap hari Tuhan ajar tentang kerajaan Allah. Tuhan tidak mengajar yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, karena kerajaan Allah itu ada di dalam diri Tuhan Yesus, atau kerajaan Allah itu Yesus sendiri. Makanya Yesus ngomong, Tuhan Yesus ngomong. Kenapa? Tuhan sedang mengomong kerajaan Allah yang dalam dirinya sendiri. Kita bisa lihat bukti nyata banyak. Ya, sebelum Tuhan mati di kayu salib, sebelum Tuhan bangkit, udah banyak hal Tuhan lakukan, tanda-tanda, bahkan banyak perkara Tuhan lakukan, ya. Yaitu semua nilai kerajaan Allah yang Tuhan kerjakan. Saudara, mari kita buka di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17. Waktu Tuhan ngomong bicara tentang kerajaan Allah, kita lihat sebentar di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, Alkitab tulis bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi soal damai sejahtera dan kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 4 ayat 20, 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 berkata demikian. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya kerajaan Allah begitu penting buat Yesus. Sebab Yesus itu adalah kerajaan Allah sendiri, tuh, saudara. Ya. Nah, begitu penting karena Alkitab mencatat kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, bukan soal perkataan, tetapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, bahkan soal kuasa. Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati di Matius 28 ayat 16. Tuhan bilang begini, semua kuasa yang ada di sorga dan ada di bumi, semua sudah diberikan kepadaku. Berarti Tuhan Yesus itu punya kuasa luar biasa. Kerajaan Allah itu berkuasa penuh, Bapak Ibu Saudara. Sampai-sampai kalau saudara baca di dalam Matius 13 dan di dalam Lukas pasal 18, ya. Matius 13 dan Lukas 18. Matius 13 sampai waktu Tuhan terangkan tentang kerajaan Allah, ya, sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, bahkan orang banyak. Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Bahkan Tuhan memberikan perumpamaan. Ya. Kerajaan Allah itu diumpamakan di Matius 13 itu seperti benih yang baik yang ditaburkan. Lalu seperti biji sesawi yang ditaburkan, itu Matius 13. Ya. Seperti ragi di dalam tepung. Lalu seperti harta, diumpamakan seperti harta yang terpendam di ladang. Diumpamakan seperti pedagang yang mencari mutiara yang indah.
Lalu diumpamakan seperti pukat yang dilabuhkan di laut. Itu kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi diumpamakan. Nanti saudara baca dalam Matius 13. Di Lukas pasal 18 juga. Tuhan mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti hakim yang tidak benar, yang membela perkara seorang janda, saudara. Lalu orang Farisi dan pemungut cukai waktu mereka berdoa, ya, di rumah Tuhan, ya. Lalu ada lagi Yesus memberkati anak kecil, ya. Diumpamakan seperti anak kecil yang datang kepada Bapa. Ada orang banyak menghalangi anak kecil, tapi Tuhan bilang jangan menghalangi mereka datang kepadaku, sebab mereka punya kerajaan Allah. Nah saudara, ada juga orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah itu semuanya ada di Lukas pasal 18. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan perumpamaan ini, sekali waktu, ya, di dalam Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya, terus Petrus bertanya, Lukas 18 ayat 28. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. 29, Lukas 18 ayat 29. Kata Yesus kepada mereka, kata Yesus kepada murid-murid, kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya. Lalu ayat 30, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara lihat begitu pentingnya kerajaan Allah, ya. Begitu pentingnya Yesus itu dalam hidup saudara saya. Bahkan Simon Petrus pernah bertanya, ya, kalau kita semua sudah tinggalkan saudara kita, tinggalkan istri, tinggalkan anak-anak, tinggalkan pekerjaan, apa yang kita dapat? Saudara, Tuhan jawab Petrus, Tuhan bilang kepada Petrus, saat ini juga engkau akan menerima kembali 100 kali lipat ganda. Bahkan engkau akan menerima hidup yang kekal di hari-hari yang akan datang. Saudara, saya bersyukur banget, ya. Kerajaan Allah yang saudara dan saya punya, Yesus yang adalah kerajaan Allah sendiri, memberi jaminan buat saudara dan saya. Nah, ada satu ayat yang saya suka sekali, Roma 14 ayat 18. Roma 14 ayat 18 dia bilang begini, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, barang siapa melayani kerajaan Allah dengan cara ini, yaitu cara kebenaran, dengan cara damai sejahtera sukacita, dengan kuasa. Alkitab tulis ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Bapak Ibu Saudara setuju? Mari kita berkenan kepada Tuhan. Bahkan Alkitab tulis dihormati oleh manusia. Kenapa? Karena kita punya standar, yaitu standar kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang Tuhan ajarkan ulang-ulang buat murid-murid. Kalau saudara miliki dan saya miliki, saya percaya Alkitab ayat demi ayat, bahkan ayat ini terjadi. Roma 14 ayat 18. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, saudara, yang kedua, Tuhan ulang-ulang tentang kerajaan Allah. Waktu saya renungkan, saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan sedang ajarkan ulang-ulang? Lalu Tuhan bilang sama saya, coba perhatikan, ya. Di dalam Matius 17 ayat 20 itu bicara tentang iman biji sesawi, ya. Nah, kita baca, saudara. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah, atau pindah dari tempat itu ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Ternyata Tuhan ulang-ulang itu tentang iman. Tuhan sudah tahu, ya, bahwa nanti satu kali kelak, ya, iman itu akan diuji, Bapak Ibu Saudara. Iman percaya kita kepada Tuhan diuji. Tapi Alkitab tulis Tuhan bilang begini, kalau imanmu sebesar biji sesawi saja. Bukan iman yang kecil, saudara, tapi iman besar biji sesawi. Nah, engkau bisa memindahkan gunung.
Katakan kepada gunung, katakan kepada masalah, pindah atau selesai. Bisa selesai, Bapak Ibu Saudara. Tuhan lagi berbicara tentang iman dan perkataan. Saudara dan saya punya iman, tapi kita harus perkatakan. Perkatakan iman saudara. Miliki iman saja belum cukup, Bapak Ibu Saudara. Harus perkatakan iman. Setuju, katakan amin. Bilang, Tuhan, hari ini saya mau perkatakan apa yang timbul dari iman saya. Perkatakan saudara. Kalau kita punya masalah terus kita diam saja, Tuhan tidak mengajarnya begitu saudara. Di Matius 17 ayat 20 Tuhan bilang ngomong, perkatakan. Ya. Adakah hari ini saudara mau perkatakan iman saudara? Mari ambil keputusan perkatakan iman. Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Lihat, ayat ini juga saya suka banget ayat ini. Mari. Saya bacakan buat saudara. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Setuju, katakan amin saudara. Maka saudara hari ini ambil keputusan punya iman, tapi tidak sampai di situ saja, tidak cukup di situ saja, tapi mari berkata-kata. Perkatakan sesuatu buat diri saudara. Kalau saudara punya iman, saudara sehat, perkatakan saya sehat. Kalau saudara punya iman, keluarga saya atau keluarga saudara dilindungi oleh Tuhan, perkatakan setiap hari, aku percaya Tuhan, aku katakan ya, kuasa-Mu melindungi keluargaku. Kalau saudara punya usaha, punya pekerjaan, mungkin masih sedikit, masih kecil, saudara perkatakan, Tuhan, aku perkatakan hari ini, usahaku makin hari makin bagus, makin naik, makin berhasil, makin beruntung. Perkatakan saudara. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Saudara, saya mau kasih satu contoh ya. Kenapa Yosua itu berhasil? Kenapa Musa berhasil? Saudara, mereka mulai dengan iman sebesar biji sesawi. Ya. Waktu mereka punya iman sebesar biji sesawi, waktu mereka terima berita dari Tuhan, perintah dari Tuhan, mereka punya iman sebesar biji sesawi. Lalu yang berikut saudara, mereka minta dan mempercayai. Bukan cuma minta, tapi mempercayai Tuhan untuk memimpin apa yang mereka sedang perkatakan. Apa yang sedang timbul dari iman mereka. Mereka minta, Tuhan, aku mempercayai-Mu Tuhan. Untuk memimpin aku, memimpin keluargaku, memimpin usahaku Tuhan, memimpin langkahku. Saudara, tidak cukup saja di situ. Yang ketiga, Yosua buat apa? Yosua mulai dan mulai melangkah. Saudara, kalau iman saja tidak melangkah, nggak akan bisa lihat apa-apa. Setuju, katakan amin. Mari mulai. Bahagian saudara dan saya adalah mulai. Bilang kanan kiri, ayo. Sudah punya iman, mempercayai Yesus untuk memimpin. Ayo mari kita mulai. Saudara, kebanyakan orang gagal, kebanyakan orang tidak berhasil. Karena apa? Dia tidak pernah mulai, saudara. Haleluya. Setuju Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sudah mulai, saudara, mesti konsisten. Konsisten. Sekalipun banyak halangan, banyak hambatan, tapi harus konsisten. Yosua, coba lihat. Yosua itu maju terus. Musa coba lihat, maju terus, saudara. Konsisten. Sekalipun banyak hambatan, banyak persoalan, mungkin persoalan keuangan, mungkin persoalan keluarga, persoalan di kantor, persoalan karyawan. Tapi mari konsisten, maju terus bersama dengan Tuhan. Lalu yang berikutnya, saudara, ini juga yang penting, yaitu finishing, ya, menyelesaikannya dengan baik, ya. Dan saya percaya, kalau saudara bersama dengan Tuhan, engkau mulai dengan iman sebesar biji sesawi, dengan baik. Saya percaya Tuhan akan meneruskan itu. Tuhan akan melakukan bahagian Tuhan. Yang penting saudara dan saya mulai lakukan bahagian kita. Memang tidak mudah waktu mau melangkah. Mungkin dilecehkan orang. Mungkin dianggap enteng, dipandang remeh. Tapi kalau saudara mulai dengan susah payah, Tuhan menyertai saudara dan saya. Haleluya. Setuju, katakan amin, saudara. Saudara, yang ketiga, ya. Tuhan ulang-ulang mengajar tentang kerajaan Allah, memberitahu, ulang kembali apa yang Tuhan pernah ajarkan buat murid-murid. 3,5 tahun, saudara. Satu hal
yaitu Tuhan sedang berbicara tentang berdampak bagi sesama. Alkitab berkata, Tuhan ngomong di dalam firman Tuhan, bahwa saudara dan saya pergi, jadikan segala bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan haleluya, saya percaya hari-hari ini amanat agung ini sedang dijalankan, sedang dilakukan. Bahkan kita sedang mengakhiri, kita sedang menggenapi akan amanat agung Kristus. Setuju, katakan amin. Saudara, di dalam Matius 5 ayat 13. Di dalam Matius 5:13, kamu adalah garam dunia. Itu artinya saudara dan saya ini berdampak, adalah garam dunia. Saudara dan saya berdampak. Kenapa? Karena Yesus berkuasa. Tuhan sudah ngomong, ya. Waktu Yesus bangkit, Tuhan Yesus ngomong sendiri, semua kuasa di sorga dan di bumi sudah ada dalam tanganku, sudah berikan kepadaku. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara perhatikan baik-baik. Garam itu sederhana. Bahkan kita anggap sepele. Saudara tahu garam kalau di dapur ditaruh di mana? Diumpetin jauh-jauh. Ditaruh jauh. Paling belakang, saudara. Ya. Tapi dengar baik. Tanpa garam, makanan bisa hambar, saudara. Nggak ada rasanya. Tanpa garam, makanan nggak enak. Saya tidak berbicara kebanyakan garam, tidak. Tapi tanpa garam, saudara, bisa hambar, bisa nggak ada rasa apa-apa makanan itu. Yang tadinya kita sudah pastikan enak, tapi begitu nggak ada garam, saudara, banyak orang tidak mau makan, saudara, karena nggak enak. Setuju, katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab tulis, kalau garam itu jadi tawar, ya, garam itu nggak ada yang tawar, garam itu selalu rasanya asin. Saudara mau pakai air atau nggak pakai air, tetap rasanya asin. Tapi bisa, kok dia bisa tawar, saudara? Nah, ini dia menjadi masalah, ya. Saudara, garam tidak boleh tawar. Saudara dan saya juga tidak boleh tawar, saudara. Artinya begini, kalau kita tinggal dalam satu rumah atau dalam satu lingkungan, orang mesti lihat begitu. Ada rasa nggak orang ini? Rasanya dari mana? Dari perbuatan baik saudara. Rasanya dari mana? Dari menolong orang lain. Itu, ya. Ada nggak orang yang tawar? Ada, saudara, banyak. Kenapa? Karena dia tidak tahu fungsinya sebagai garam. Alkitab tulis, kalau dia udah jadi tawar, dengan apa lagi diasinkan? Garam itu tidak bisa lagi diasinkan kalau dia sudah tawar. Tapi saya berdoa, waktu saudara sudah menjadi tawar hati atau ketawar dengan keluarga, dengan keadaan, saya berdoa biar Roh Kudus membuat saudara manis lagi. Setuju, katakan amin, saudara. Saudara lihat ayat Lukas 14. Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Nah, ini dia. Garam memang baik. Nah, garam itu selalu baik, saudara. Ya. Bahkan kalau saudara mau taruh dia dimanapun, dia tetap baik. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara juga sama. Mau ditaruh di mana, mau diletakkan di mana, dalam pelayanan mungkin tidak dilihat banyak orang, ya. Tetapi saya berdoa biar dimanapun saudara saya ada tetap baik. Setuju, katakan amin. Haleluya. Tetapi jika garam sudah menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Sebelum jadi tawar, mari ingat bahwa saudara ini orang baik. Bilang kanan kiri, kamu orang baik. Kamu orang baik, saya juga orang baik. Haleluya. Itu tanda dari garam, yaitu pertama baik. Nah, lihat ayat 35. Ayat 35. Dia bilang begini, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Saudara perhatikan, ya. Kalau jadi tawar itu yang pertama tadi, kalau kita baca di dalam Matius 15, diinjak orang atau dibuang orang kalau jadi tawar. Yang kedua, di dalam Lukas 14, Alkitab tulis tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Waduh, saudara, sama sekali tidak berguna. Mau ditaruh dimanapun tidak berguna itu garam kalau dia udah tawar. Makanya saya berdoa Bapak Ibu sebagai garam yang mesti berdampak. Jangan sekali-kali jadi tawar atau pahit hati, saudara. Tidak akan dipakai orang. Orang lihat pun orang tidak suka, saudara. Ya, Alkitab bilang,
Di ladang pun tidak bisa. Jadi pupuk pun tidak bisa. Waduh, saudara. Haleluya. Tapi saya berdoa, mendoakan saudara biar dimanapun saudara ada, saudara berdampak menjadi garam yang baik. Setuju katakan amin? Dan orang membuangnya saja. Waduh, saudara kalau sampai di tingkat ini dibuang, saudara. Garam yang tawar itu dibuang, tidak bisa yang pertama diinjak-injak orang. Lalu yang kedua, Alkitab tulis untuk ladang pun tidak bisa, pupuk pun tidak bisa. Lalu ujungnya apa? Dibuang, saudara. Haleluya. Dibuang saja. Saudara mungkin sudah pernah lihat orang dibuang? Dia tawar hati, dia kecewa, kemana-mana, ya, nggak mau. Akhirnya apa? Nggak dipakai. Ya. Dianggap dibuang saja, hilang saja begitu. Tapi saya berdoa, biarlah mari apa yang Tuhan ajarkan tentang kerajaan Allah ini kita perhatikan benar-benar, Bapak Saudara. Lalu siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, waktu saya baca firman ini saya bilang, Tuhan, saya buka telinga saya hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Saya ambil keputusan untuk menjadi garam yang baik. Bukan cuma garam, tapi garam yang baik. Haleluya. Sekalipun ditaruh di mana saja. Tetapi saya mau tetap jadi garam yang baik. Berdampak bagi orang lain. Bagi keluarga, bagi suami, istri, anak-anak. Bagi gereja, ya, bagi masyarakat, pemerintah. Di mana saja Tuhan taruh saya. Haleluya. Saudara, ada 3 hal penting hari ini. Yang Tuhan kembali ulangi. Ya, ajarkan ulang buat murid-murid. Dan itu juga buat saudara dan saya. Yang pertama, tentang kerajaannya sendiri. Ya, kerajaannya Tuhan Yesus sendiri. Atau Tuhan Yesus sendiri. Yang tadi kita sudah dengar. Bukan cuma soal makanan, minuman. Bukan soal perkataan. Tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita, dan soal kuasa. Haleluya. Yang kedua, saudara. Alkitab tulis dan Tuhan ajar ulang-ulang salah satunya iman sebesar biji sesawi. Saya sangat percaya kalau saudara punya iman, lalu saudara perkatakan iman saudara, minta petunjuk dari Tuhan, minta pimpinan, minta Tuhan memimpin saudara dalam iman saudara. Lalu mari saudara mulai melakukan apa yang saudara terima dengan iman saudara. Lalu terus konsisten dan pada akhirnya saudara melakukan yang terbaik. Saya percaya Tuhan akan menepati janji Tuhan. Seperti di dalam kerajaannya yang diajarkan ulang-ulang buat murid-murid. Juga diajarkan buat saudara. Lalu yang ketiga. Yang diajarkan ulang-ulang adalah tentang berdampak bagi sesama. Alkitab tulis, pergilah ke seluruh dunia. Jadikan segala bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, lihat. Mari kita ambil keputusan hari ini. Menjadi garam yang baik. Sebab itu yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, itu nilai-nilai kerajaan Allah yang diajarkan oleh Tuhan. Saya berdoa, biar hari ini, saudara dan saya ambil keputusan untuk tetap menerapkan, melakukan nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan ajarkan buat saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berlimpah, limpah, limpah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Apa yang Engkau ajarkan berulang-ulang kepada murid-murid tentang satu hal, yaitu kerajaan Allah. Yang ada di dalam Kisah Rasul pasal pertama. Ayat yang ketiga itu Tuhan. Hari ini kami kembali diberkati oleh firman-Mu. Hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami. Kembali kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Bahwa begitu penting dan seriusnya kerajaan Allah itu dalam kehidupan kami. Sebab itu standar hidup kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hari ini kami lebih lagi mengerti bahwa apa yang Tuhan ajarkan buat murid-murid yaitu kerajaan Allah. Dan sebelumnya
3,5 tahun sebelumnya Tuhan sudah mengajarkan perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah. Bahkan Tuhan serius sekali mendidik murid-murid bahwa waktu murid-murid tinggalkan saudara-saudara, tinggalkan keluarga untuk mengikuti Yesus, melayani kerajaan Allah, yaitu Yesus sendiri. Mereka mendapatkan upah 100 kali lipat dan mendapatkan kehidupan yang kekal di waktu yang akan datang. Kami bersyukur juga Tuhan hari ini, Tuhan mengajar, Tuhan mengulangi lagi kerajaan Allah buat kami, yaitu tentang iman sebesar biji sesawi. Kami sangat percaya Tuhan, kehidupan kami ini mulai dengan iman. Waktu kami beriman dan kami memperkatakan iman kami, maka kami sangat percaya dan terus mempercayai Yesus untuk memimpin kami. Sehingga waktu kami mulai, Tuhan membuka jalan buat kami. Apapun yang akan kami mulai, mungkin pekerjaan, mungkin usaha, mungkin pelayanan. Tuhan, kami sangat percaya. Tuhan berikan kami juga konsisten untuk melakukannya. Bahkan sampai garis akhir, finishingnya ya Tuhan. Kami sangat percaya hasil maksimal, sukses, beruntung, berhasil Tuhan pasti berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan hari ini Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami, mengulang-ulang mengingatkan kami tentang kehidupan kami yang berdampak, menjadi berkat bagi sesama lewat pemberitaan Injil, lewat pujian penyembahan, lewat doa, bahkan lewat pemberitaan amanat agung Kristus, menyelesaikan amanat agung Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah kami boleh menjadi garam yang baik seperti yang Tuhan maksudkan. Kamu adalah garam dunia. Oleh sebab itu kami ambil keputusan hari ini. Kami periksa lagi kehidupan kami. Dan kami mau jadi garam yang baik ya Tuhan. Kami tidak mau garam atau hati kami tawar. Tetapi kami mau Tuhan jadi garam yang baik. Berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami berdoa hari ini bahwa kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang hari ini rindu didoakan dan mau didoakan. Mungkin ada yang sakit. Atau mungkin hari-hari ini saudara butuh pemulihan keuangan, pemulihan keluarga. Mungkin hari ini saudara perlu pemulihan pekerjaan, usaha. Apapun yang saudara sedang alami, mari angkat tangan saudara. Bapa, ini anak-anak-Mu yang mengangkat tangan hari ini. Anak-anak-Mu berdoa ya Tuhan. Dan kami semua berdoa, sepakat hari ini. Minta Tuhan kepadamu, campur tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan tolonglah kami ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan kami. Yang lemah dikuatkan. Bahkan kami minta Roh Kudus mari hibur yang susah. Roh Kudus mari, ini kami anak-anak-Mu. Kami sangat percaya Tuhan bahwa apa yang sedang terjadi, mungkin hari-hari ini Tuhan kami kesulitan dalam banyak hal. Tapi kami percaya di masa-masa sulit ini Tuhan Yesus turut bekerja. Tuhan turut bekerja untuk menolong kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa hari ini. Kami bawa juga gembala sidang kami ya Tuhan Bapa, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo dan Ibu Hermin dan keluarga, Ibu Ocen, Gembala pembina kami dan keluarga, Pak Edi, Ibu Oli dan anak-anak di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi pencurahan Roh Kudus di Indonesia. Hari ini amanat agung, perintah agung dan mulia ini Tuhan. Kami akan laksanakan ya Tuhan. Terima kasih banyak. Kami mengucap syukur dan hari ini kami juga berdoa sebelum kami menerima berkat Tuhan. Kami bawa persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan. Persembahan umum, persembahan di gereja ya Tuhan. Persembahan syukur maupun persembahan penginjilan atau persembahan persepuluhan ya Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin kami, berikan kami kekuatan bahkan berkati kami berlimpah-limpah. Kami berdoa bubuhkan berkat di atas persembahan yang akan kami beri ya Tuhan. Dan kami percaya kami diberkati tidak berkekurangan satu apapun. Terima kasih Bapa yang baik. Lalu inilah kami anak-anak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan sebelum kami tutup di dalam doa berkat. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami.
Tuhan berkati pemerintahan kami, berkati anak-anak-Mu Tuhan di pemerintahan, berkati Presiden Jokowi, begitu juga dengan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Ya Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan dan kita terima berkat daripada Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati-Mu berlimpah-limpah, menolong-Mu, menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nama Tuhan yang kudus dan besar kuat diletakkan di atasmu, memberkatimu, bahkan menolongmu setiap saat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga dan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat Tuhan, sama-sama mari kita katakan amin.